Selamat pagi Bapak dosen. Saya atas nama Wino Serdon Seran dengan NIM 17030800008 kelas A semester 7 reguler sore. Saya berkuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kesempatan ini saya akan membahas atau membahas isi buku yang ke-14 dalam mata kuliah Sosiologi Terapan dengan tema politik informasi. Itu informasi sebagai politik. Informasi sebagai politik, eksploitasi dan pembahasan sekarang menjadi sentral ke abad ke-21. Tanda-tandanya ada di sekitar kita, privasi implikasi dari Google dan Facebook. Persyaratan layanan yang tak ada habisnya kami tidak membaca, tapi yang terlalu sering mengklaim hak atas informasi kami, awan yang tidak pernah hujan. Pemblokiran otomatis situs web dilakukan oleh ISPEP, sentrifugal dan iran berputar di luar kendali untuk meledak. Karena dari from subject grand dan semata-mata semua ini dan lebih banyak lagi adalah tanda-tanda informasi politik pada inti kehidupan di abad ke-21. Terkadang contoh dan peristiwa saling berterkait, seperti saat beberapa memproklamasikan perang informasi pada tahun 2010. Saat itu ada kontribusi kabel Departemen Luar Negeri Amerika dibocorkan oleh Wikileaks, dan kemudian pembalasan pemerintah Amerika Serikat oleh proxy ketika perusahaan seperti Mastercard menarik layanan mereka ke Wikileaks. Pembalasan online terhadap ini serangan segera menyusul dengan upaya untuk menutup Mastercard dan situs web perusahaan lain. Bagian depan kedua dibuka ketika sedikit kemudian halaman web ditutup di seluruh dunia sebagai protes terhadap undang-undang. Dengan berbagai nama seperti SOPA, PIPA, ACTA, itu diadakan untuk menciptakan sensor yang lebih besar di internet. Sekitar pada saat yang sama, para peretas dalam gerakan Anonymous menciptakan perawatan digital paket yang menawarkan janji komunikasi yang sama, yang aman ke Tunisia, mengunjuk rasa saat musim semi Arab beralih ke kecepatan tinggi. Itu yang berikut, informasi makan sendiri. Informasi adalah perbedaan yang bergerak. Informasi juga berlalu antara entitas dalam gerakan itu memungkinkan dan dipengaruhi oleh perubahan. Informasi dapat membuat perbedaan dari dirinya sendiri. Kita dapat melihat bahwa jika entitas yang bergerak juga dapat juga dapat mengalir sebagai informasi, maka alirannya konstan dan terus-menerus berkontribusi pada aliran lebih lanjut. Informasi dapat memakan dirinya dengan cara ini untuk menghasilkan lebih banyak informasi, dan ini adalah kunci yang mendasari dinamika daya informasi dan politik yang diperiksa dalam bab ini. Dinamis ini akan disebut rekursi dalam kemampuan informasi yang mengandung dirinya sendiri. Dinamika rekursi dapat diukur dengan memahami pentingnya titik di mana perbedaan menjadi, dan contoh-contoh proses ini dapat dilihat mendasari institusi digital utama. Teori rekursi. Teori rekursi dapat diturunkan dari dua pertanyaan intelektual yang rekursi memainkan peran kunci: definisi komputasi dan definisi bahasa. Sebagaimana dicatat, ini mungkin tampak jauh dari kekhawatiran eksploitasi dan pembebasan dalam teknologi informasi, tetapi mereka tetap akan membantu mengartikulasikan salah satu ide kunci dari politik itu dalam rekursi. Kita dapat memahami rekursi dengan berfokus pada gereja dan refleksi Turing tentang kemungkinan komputasi, dan Comkim mengklaim bahwa semua bahasa bersifat rekursi berguna untuk memulai dengan kongsi ide akursi dalam bahasa karena memperkenalkan konsep yang relevan, tetapi diskusi utama dapat ditimbulkan di Gödel, gereja, dan karya Turing. Dan pemahaman mereka tentang rekursi sebagai konsep dasar untuk apa menjadi komputasi setelah memeriksa dua konseptualisasi ini di rekursi. Teori rekursi
umumkan akan diuraikan. Bagian terakhir bab ini kemudian akan mengeksplorasi sifat eksploitasi informasi dan pembahasan dalam rekursi. Yang berikut teori rekursi informasi sebagai eksploitasi. Dengan teori bagaimana rekursi beroperasi di tangan dan mencatat rekursi itu tertanam jauh di dalam komputasi. Pertanyaannya yang kemudian menjadi, bagaimana apakah ini berhubungan dengan kekuatan politik informasi dan eksploitasi? Pertama, rekursi bukanlah pengulangan. Itu bukan kembalinya yang sama, tetapi kembalinya sesuatu yang diubah sehingga dapat digunakan seolah kita sama. Rekursi bukanlah interaksi. Ini bukan bangunan atau perubahan sedemikian rupa sehingga setiap pengambilan penghasilan beberapa tambahan kecil, sehingga setiap pengambilan berkontribusi pada aktivitas berbeda yang dibangun secara berulang. Rekursi aktivitas mendefinisikan bagian-bagian dari mereka sedemikian rupa untuk mengubahnya sehingga mereka bisa kembali diserap dan disalurkan ke pekerjaan yang sama aktivitas, membuatnya lebih cepat dan lebih mengkompleks, tetapi tidak mengulangnya seperti semula, tidak juga mengulanginya untuk tujuan tertentu. Rekursi bukanlah kembalinya sama, juga bukan teologis. Konsekuensi dari algoritma yang mendasari begitu banyak aktivitas online jelas bagi yang dari kita melalui pengalaman. Di awal tahun ajaran di Inggris Raya, saya telah mencari berbagai buku teks, dan sekarang di tengah semua kekacauan yang biasa, buku teori pasca otonom, laporan jurnalistik tentang kehidupan online, dan selancar video, saya menemukan di akun Amazonnya saya berbagai macam sejarah sekolah mengenai buku teks yang didasarkan pada saya. Pengalaman ini di semua jenis digital di lingkungannya benar-benar familiar dan diproduksi melalui rekursi. Itu informasi yang dimaksudkan harus sesuai dengan algoritma yang dimiliki Amazon atau situs serupa lainnya. Gunakan untuk kemudian menyerahkan bahwa akun saya harus diberi makan kembali buku teks sejarah dengan harapan penjualan lebih lanjut. Momen transformasi adalah kuncinya, karena pada titik itu informasi perbedaan bahwa seorang telah masuk ke rekursif program diurutkan ulang oleh program itu untuk memastikan kompatibilitasnya dan kemudian dikendalikan oleh program yang akan digunakan. Itu yang kedua, pelukan teknologi. Bisakah Anda membuat es krim dengan ponsel Anda? Jika Anda memiliki smartphone dan koneksi yang layak, Anda di banyak bagian dunia sekarang dapat membeli beberapa es krim dan dikirimkan. Tetapi pertanyaan adalah bukan membuat es krim muncul. Berpikir lagi, Anda mungkin bisa mencari resep online dan pesan bahan untuk dikirim ke dapur Anda. Jika Anda mendahului keadaan teknologi dapur sehari-hari 2014, Anda bahkan mungkin dapat mengatur daftar resep minggu ini dan memiliki lemari es Anda merasakan apa yang hilang darinya. Anda bahkan mungkin bisa memutar peralatan hidup dan mati jarak jauh, sementara penyedot debu robot menamakan gedungnya Anda kembali. Tapi Anda tidak bisa membuat es krim. Anda tidak bisa memecahkannya telur. Panaskan krim atau mungkin kedelai, campur dengan jumlah yang tepat bahan lainnya. Mungkin coklat hitam. Lalu hidupkan ponsel Anda menjadi pembuat es krim yang membekukan campuran dengan cara khusus itu. Siap untuk freezer dan nanti untuk dimakan. Bahkan jika printer makan 3D tersedia, itu akan tetap menggunakan ponsel untuk menghidupkan perangkat. Itu akan membuat es krim dengan telepon itu sendiri. Diminta untuk membuat es krim dengan ponsel Anda kemungkinan besar akan merasa bahwa Anda ditentukan oleh teknologi ponsel Anda untuk tidak dapat melakukannya. Padahal perjuangan hanya diuraikan untuk menentukan cara pembuatan es krim dengan ponsel juga menunjukkan bahwa banyak hal yang bisa dilakukan.
Lihat pada arus informasi, akses ke resep dan belanja, dan mengotomatiskan lembaris Anda untuk memesan barang. Disorganisasi terlalu banyak informasi, bukan hanya jumlah informasi yang menyebabkan masalah, juga bentuk organisasi yang menjadi abad ke-21 dengan waktu informasi yang berlebihan. Baik, mungkin ini bisa dibawakan dalam buku review yang ke-14. Sekian dan terima kasih.